Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak ustazah semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Ustazah harap anak-anak semua dalam keadaan sehat dan bahagia ya, meskipun kita semua sudah kangen datang ke sekolah. Nah, untuk sementara waktu, kangennya diundur dulu ya, karena situasi dan kondisi tidak memungkinkan kita untuk datang ke sekolah. Nah, meskipun kita belajar dari rumah, semoga semangatnya bisa terus ditingkatkan ya, karena lebih amannya kita belajarnya dari rumah dulu. Nah, untuk pertemuan yang pertama ini kita akan belajar matematika tentang bab bilangan bulat. Nah, ada yang sudah tahu apa itu bilangan bulat? Nah, ayo kita pelajari secara bersama. Oke, baik anak-anak ustazah semuanya. Hari ini kita akan belajar tentang bab yang pertama yaitu bilangan. Nah, di sini adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, nanti agar anak-anak ustazah semuanya bisa mengenal bilangan dan juga bisa membandingkan nilai dari sebuah bilangan dengan bilangan yang lainnya. Nah, bilangan dapat kita nyatakan dalam sebuah garis bilangan dimulai dari yang angka yang di tengah yaitu 0. Habis itu yang ke kanan bilangan bulat positif yaitu dari 1, 2, 3, 4 dan seterusnya sampai tak terhingga. Begitu juga untuk yang ke kiri. Ada negatif 1, negatif 2, negatif 3 dan seterusnya. Nah, istilah lainnya dari bilangan bulat itu ada bilangan asli, yaitu dimulai dari 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Dan juga gabungan dari bilangan bulat positif ditambah dengan angka 0 itu disebut dengan bilangan caca. Nah, selanjutnya itu kita tentang membahas bilangan bulat positif, 0, dan negatif. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mendengar bilangan positif dan juga banyak kita gunakan dalam kehidupan kita. Nah, selanjutnya kita juga pernah mendengar istilah bilangan negatif. Contohnya yaitu suhu di dalam kulkas atau di daerah kutub. Nah, dalam penulisannya misalnya yaitu suhu 1 derajat Celcius di bawah 0, maka kita tulis dengan negatif 1 derajat. Nah, kita gunakan satuan Celcius ya untuk contoh yang ini. Ya, yang kedua yaitu contohnya diketahui suhu 2 derajat Celcius di bawah 0. Nah, ditulis yaitu dengan negatif 2. Nah, untuk contoh berikutnya menyatakan sebuah besaran sehari-hari yang menggunakan bilangan negatif. Nah, contoh yang pertama yaitu daging sapi disimpan dalam mesin pendingin pada suhu 10 derajat Celcius di bawah 0 derajat. Nah, bagaimana cara penulisannya? Yaitu caranya negatif 10 derajat Celcius karena berada di bawah 0 derajat. Nah, contoh yang kedua yaitu kapal selam melaju di kedalaman 400 meter di bawah permukaan laut. Nah, ini titiknya berada di bawah. Nah, itu penulisannya di bawah 0 derajat. Dan juga penulisannya yaitu negatif 400. Dan begitu juga untuk contoh yang ketiga, Tini mengalami kerugian sebesar 100.000. Nah, maka penulisannya kita tulis untuk kerugiannya yaitu negatif 1.000. Nah, ini contohnya gambar kulkas dan juga gambar kapal selam yang berada di permukaan laut. Nah, kemudian yang ketiga yaitu menentukan letak bilangan bulat pada garis bilangan, yang mana gunanya untuk membedakan di antara dua bilangan apakah ia dikatakan bilangan yang lebih besar atau bilangannya yang lebih kecil. Maka dalam sebuah bilangan, jika bilangan itu berada di sebelah kanan, maka itu lebih besar. Nah, contohnya yaitu
5 terletak di sebelah kanan 4. Maka kita tuliskan 5 itu lebih dari 4. Dan notasi matematikanya yaitu ditulis seperti ini. 5 besar dari 4. Kemudian untuk yang bilangan negatif, untuk 0 terletak di sebelah kanan negatif 1. Ini 0, ini negatif 1. Dan 0 berada di sebelah kanan, ya berarti 0 itu lebih besar dari negatif 1. Jadi seperti ini cara penulisannya ya. Ya, untuk contoh yang ketiga, yaitu negatif 4 terletak di sebelah kiri negatif 2. Nah, kita perhatikan posisinya yang terletak di sebelah kanan yaitu negatif 2. Dan juga negatif 4 terletak di sebelah kiri negatif 2. Berarti negatif 4 itu lebih kecil dari negatif 2. Dan penulisannya seperti ini ya. Jadi anak-anak ustazah semuanya, ini adalah salah satu gunanya garis bilangan untuk membantu kita dalam membedakan dua bilangan yang mana merupakan bilangan yang lebih besar dan bilangannya yang lebih kecil. Dan silakan anak-anak ustazah perhatikan untuk tanda yang ini, tanda yang seperti ini dibaca lebih kecil dari. Nah, untuk contohnya negatif 4 lebih kecil dari negatif 2. Ya, karena negatif 4-nya berada di posisi sebelah kiri. Nah, yang kedua tandanya yaitu seperti ini, dibaca lebih besar. Untuk contohnya 5 lebih besar dari 4. Nah, yang ini adalah lambang ketidaksamaan yang besar dan juga yang kecil. Untuk contohnya, yang pertama itu mana yang lebih besar antara angka 5 dan yang 9. Kalau kita buatkan garis bilangannya seperti ini, yang pertama itu 5, di sebelah kanannya itu ada 9. Nah, kita pakai tandanya yang lebih besar. Ya, lebih besar yaitu angka 9 lebih besar dari 5. Seperti itu ya. Kemudian yang kedua yaitu 5 dan negatif 9. Kita masukkan juga ke dalam garis bilangan. Yang pertama yaitu 5 dan tanda negatif itu berada sebelah kiri, yaitu negatif 9. Nah, penulisannya yaitu berarti yang lebih besar 5 lebih besar dari negatif 9. Kita tulis 5 lebih besar dari negatif 9. Oke anak-anak ustazah, yang nomor 3 untuk contohnya yaitu antara angka 34 dan 52. Mana yang lebih besar? Nah, ini langsung saja bisa kita ketahui ya, yaitu 52 lebih besar dari 34. Nah, nomor 4 yaitu negatif 54 dan negatif 59. Nah, ini kita gunakan garis bilangan seperti ini. Kita tulis dulu negatif 54, habis itu ke arah yang lebih sebelah kiri negatif 59. Ya, karena negatif 54 berada di sebelah kanan, berarti negatif 54 itu lebih besar dari negatif 59. Ya, oke anak-anak ustazah, ini adalah bagaimana cara kita menggunakan garis bilangan. Nah, sekarang untuk contoh yang nomor 5, kita bisa menentukan besarnya suatu bilangan dengan cara kita memperhatikan angka yang terletak pada bilangan tersebut. Nah, di sini kita bandingkan angka ya merupakan bilangan ribuan. Yang pertama yaitu ya ada 8.631 dan 8.592. Nah, di sini ada angkanya 8.000. Dan juga bilangan yang kedua ada 8.000. Nah, kita perhatikan bilangan angka yang berikutnya. Ratusannya yang pertama itu 5 dan sebelahnya ada 6. Nah, yang 500 dan 600 ini bisa kita bedakan yang mana merupakan angkanya yang lebih besar.
Nah, berarti dalam cara penulisannya kita tulis dulu angkanya yang lebih besar, yaitu 8.631 lebih besar dari 8.592. Nah, terus untuk contoh yang keenam, yaitu bisa langsung kita tentukan bilangannya yang lebih besar dengan melihat jenis bilangannya. Ini langsung bisa kita tentukan ya anak-anak ustazah. Yang bilangan yang kedua menggunakan 3 digit, yaitu dengan sama merupakan ratusan. Nah, bilangan pertama yaitu 4 digit, yaitu ribuan. Nah, langsung bisa ketahui mana yang merupakan angkanya yang lebih besar. Nah, kita tulis 2765 lebih besar dari 969 ya. Itu anak-anak ustazah semuanya untuk contoh penyelesaian masalah untuk menentukan di antara dua bilangan mana yang lebih besar dan mana yang lebih kecil. Ya, untuk lambangnya jangan lupa seperti ini ya. Nah, untuk latihannya silakan anak-anak ustazah kerjakan di buku latihannya ya. Dan kita cukupkan pembelajaran hari ini dan kita tutup dengan bacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.